Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah doa malam. Semua karena kemurahan Tuhan saja kita ada dan kita bisa untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun sekarang kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi tetap memuji dan memuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Allahku buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini. Berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik, buat masalah yang telah kami hadapi saat ini. Apapun yang kami kerjakan, kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan kami. Hanya Engkau-lah Tuhan kami yang memberikan jawaban atas segala permasalahan kami. Kami tetap percaya dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Bimbing kami Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kau mendengar
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Hanya bersama Engkau Tuhan kami tenang. Hanya bersama Engkau Tuhan kami bisa menghadapi semua masalah yang harus kami hadapi. Kami tak perlu takut Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya bersama-Mu saja Tuhan, hati kami merasa tenang. Hanya bersama-Mu Tuhan, hati kami merasa tenang. Percaya dan percaya dan kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap napas kehidupan kami, Tuhan selalu ada. Tuhan hadir dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Tuhan hadir di bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Terdekat umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
mulia dan betapa Engkau besar Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu
Tuhan. Hanya firman Tuhan ini aja yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Memberkati Bapak Gembala kami yang akan menaburkan benih-benih firman ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati di dalam pelayanan beliau, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam mengembalakan kami, agar Bapak Gembala kami menjadi Bapak Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam acara Bible Class kita di seri ulangan yang ke-54. Sambil mengingat kembali kitab ulangan dimulai dari kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa di tahun strategis itu. Dan pendengarnya, pembaca aslinya itu generasi baru yang ada di Moab yang mau menyeberang. Mereka mendengarkan Musa menyampaikan 4 khotbahnya yang tercatat dalam kitab ulangan ini. Jadi kitab ulangan ini adalah, kata kuncinya adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu di Gunung Sinai. Nah, ayat kunci kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me, di mana hukum yang pertama disampaikan dan sekarang ulangan adalah hukum yang kedua. Keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kita sudah sampai di ulangan pasal 16 secara khusus akhir dari khotbah Musa, bagian hukum upacara, akhir dari hukum upacara. Jadi minggu depan kita akan masuk dalam hukum sipil dan hukum sosial. Jadi kita sudah sampai hari ini tentang perayaan namanya Pondok Daun, perayaan ziarah itu. Nah, jadi ada 3 perayaan ziarah wajib. Ziarah berarti berangkat ke rumah Tuhan ya, ke bait Allah, perjalanan rohani. Yang pertama roti tidak beragi, 3 minggu lalu, dan minggu lalu kita belajar Pentakosta, dan hari ini kita belajar namanya Pondok Daun. Dan ingat ya, karena ziarah, ingat ketika mereka nanti sesudah menyeberang dan mengalahkan segala musuh mereka, tinggal dimanapun mereka tinggal, karena tempat suci tunggal, mereka harus pergi dari tempat kediaman mereka 1 tahun 3 kali, harus pergi ke tempat ini. Dan itu sebabnya di masa perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan keluarga Yesus pun melakukannya ya. Mereka ingat waktu Yesus umur 12 dibawa ke bait Allah dari Nazaret. Saya kasih lihat coba ya, dari Nazaret di utara di sini, Yesus pergi ke Yerusalem. Jadi itu pun dilakukan di masa perjanjian baru ya. Oke, jangan lupa ya, pola Allah dalam festival ziarah ini adalah istirahat. Mereka beristirahat dari semuanya dan mereka liburan dan pergi. Jadi kita melihat perayaan khusus menurut perjanjian lama ada 3 perayaan khusus, dan itu dikatakan ingatlah, ayat kuncinya, ayat 1-nya pasal 16 ya, diingat berulang-ulang
dan diulangi 73 kali dalam kitab Ulangan, dan pasal 16 ini ditulis dengan bahasa Ibrani yang sama ya, dengan 10 perintah. Jadi hari ini kita belajar namanya pondok daun yang terkenal juga dengan nama tabernakel. Ayo kita baca ayatnya ya. Ulangan 16 ayat 13 dan seterusnya. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di tempat kediamanmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala hasil usahamu. Sehingga engkau dapat bersukaria dengan bersungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Memang beberapa bagian ini kita sudah bahas ya. Jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, harus bawa persembahan sukarela, harus pergi merayakannya di tempat yang dipilih Tuhan. Itu sudah kita bahas. Nah, hari ini secara khusus kita bicara tentang ziarah pondok daun. Nah, kenapa disebut, alasan dinamakan kenapa disebut hari raya pondok daun? Karena pada waktu itu orang Israel mereka sudah panen pada akhir musim pada musim gugur. Dicatat dalam kitab Imamat ya, ayat 39. Dan kenapa disebut hari raya pondok daun? Mereka juga waktu panen tinggal di pondok-pondok, but. Ya, kita bilang kemah. Yang dibangun kemahnya bukan dari kain, dari tenda, tapi dari cabang-cabang pohon dan ranting-ranting, dedaunan. Nah, perayaan ini ingat ya, tanggal 15 bulan 7, bulan Tisri. Itu kira-kira kalau kita bulan September dan bulan Oktober. Ya, ingat ya, ini dilakukan setelah panen musim gugur. Jadi kalau kita melihat ya, kemarin kita sudah bahas Paskah di sini. Tapi pondok daun tabernakel di sini, kira-kira di tengah-tengah di sini, tanggal 15 bulan 7 Tisri, ini bulan 8 di tengah-tengah di sini, perayaan di sini. Dan ingat, Imamat juga menggambarkan pesta pondok daun, pesta tabernakel ini mengingatkan mereka bukan saja panen, tapi ingat dulu nenek moyangmu mengembara di padang gurun, dan pengembaraan itu lihat ya, mereka tinggal di pondok-pondok, di kemah-kemah. Memang gambar ini cukup salah ya, tapi karena mungkin saya mau cari gambar tendanya, harusnya ada sekitar, ada jarak yang cukup jauh, dan ini sekelilingnya harus orang Lewi seperti itu. Ini Musa dan Harun kemahnya di sini. Tapi minimal gambar ini bisa menolong saudara ya, untuk bisa melihat kira-kira seperti inilah nenek moyangnya tinggal di pondok-pondok seperti itu. Nah, ada varian-varian namanya ya. Ada namanya pondok daun, hari raya panen, bahasa Inggris the Feast of Tabernacle, hari raya tabernakel. Kalau sekarang lebih terkenal, orang Israel lebih mengerti memanggilnya pakai kata hari raya Sukot. Kak Hasukot. Kak itu hari, ha itu artikel, Kak Hasukot atau Kak Haazif itu pengumpulan hasil. Nah, Kak itu dalam bahasa Ibrani itu hari raya atau perayaan atau festival. Makanya Kaknya itu ya, Ha-nya itu artikelnya, Sukotnya itu namanya pondok daun, itu seperti itu. Nah,
Kak itu dalam Alkitab bahasa Arab, Alkitab Al-Muqaddas itu bahasa Arab, kak ini diterjemahkan haj. Nah dalam bahasa Indonesia terjemahkannya haji. Makanya disebut kenapa? Perayaan ziarah. Kalau orang Muslim, saudara kita, orang Muslim mengatakan pilgrims, perjalanan haji, perjalanan ziarah. Nah bagi orang Israel, mereka sebut sebagai ziarah ke Yerusalem. Dan itu sebabnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, nah ini sama seperti perayaan naik haji, seperti itu. Nah, ini buktinya ya, istilah Ibrani, Shir Ha-Ma'alot, nyanyian orang-orang yang naik ke kota suci Yerusalem, kita bilang ziarah tadi itu, berkak, berhari raya. Ingat ya, dalam Alkitab bahasa Arab Nasid Al-Hujaj, nyanyian orang-orang yang berhaji, naik haji seperti itu. Nah, kalau ditanya, berarti orang Kristen naik haji ya? Enggak, kita bilang perjalanan ziarah ke Yerusalem. Kalau memang dalam bahasa Arabnya seperti naik haji. Kalau ditanya berarti saya sudah melakukannya ya, 15 tahun 2015. Oke. Hari raya ini dilangsungkan pada musim gugur, pada waktu panen atau panen anggur. Nah, tujuannya untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan Allah. Dan ketika mereka datang, mereka harus mempersembahkan satu keranjang penuh buah-buahan. Ingat ya, tadi itu panen barley, minggu kemarin ya, panen barley, jelai, panen gandum. Nah ini panen buah-buahan. Dan pondok-pondok, ingat ya, karena mereka tinggal di luar kota dan mereka merayakan 7 hari, berarti ada pondok-pondok yang mesti dibangun di Yerusalem. Dan pondok itu mesti dibangun di kota sekitar kota Yerusalem dan ditutup pada hari ke-8 sebagai hari tambahannya. Nah, jadi hari tabernakel, pondok daun atau Sukot itu, nah catatan dari perjanjian lama tentang perayaan ini, Salomo pernah mengadakan, Hizkia juga pernah mengadakan, dan sesudah pembuangan catatan Esra dan Sakaria, mereka juga melakukannya. Jadi bisa kita lihat ya, hampir kebanyakan raja-raja yang takut sama Tuhan melakukannya seperti itu. Jadi kalau saudara sedikit membayangkan kira-kira pondok daun itu seperti apa, ya seperti ini. Ya, jadi ada ranting-ranting yang ditaruh, ya, perjalanan jauh dari luar kota di sekitar Yerusalem, mereka bangun seperti ini. Nah, zaman dulu, pondok-pondok zaman dulu, ya saya kasih nama Jawa ya, gubuk, bikin gubuk lah. Jadi atapnya dibuat terakhir, bikin rangkanya dulu, bikin penutupnya, semuanya berasal dari tanaman. Ingat ya, ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati mereka. Nah, bagian atapnya tidak boleh ditutup dengan rapat. Ya, tidak usah takut hujan ya, karena di akhir musim ini di musim gugur. Jadi supaya orang yang tidur di situ di pondok itu selama 7 hari bisa lihat bintang di atas itu. Nah memang berbeda dengan zaman sekarang, zaman now ya. Di Yerusalem sebelum masa pandemi mereka bikin dari triplek kayu ya, karena mereka mau tetap merayakan ini. Tetapi atapnya ada yang melihat ya, ada yang terbuat dari triplek dan macam-macam, ada yang juga terbuat dari ranting-ranting, daun-daunan seperti itu. Nah masalahnya di Israel juga, orang Israel mereka masih tinggal di apartemen. Dan itu sebabnya pondok zaman now juga dibangun di balkonnya apartemen. Jadi yang penting mereka merayakan itu. Nah kalau saudara sedikit orang kaya ya, dikasih yang mewah-mewah seperti ini. Nah, jadi pondok-pondok yang zaman modern, zaman now, nah kalau orang-orang kaya itu pasti pakai yang seperti ini. Pokoknya merayakan ya, ketika merayakan seperti itu. Nah, namun dalam masyarakat Yahudi modern sekarang, umumnya ingat ya, karena perubahan, dulu masyarakat agraria, pertanian, nah sekarang masyarakatnya bukan pertanian saja ya, ya ada yang bisnis dan macam-macam.
Makanya mereka merayakan ritual makan sekarang ini. Kebanyakan makan dan menghabiskan seluruh waktu mereka waktu perayaan Sukot ini dalam suka. Tempat yang pondok itu ya, suka pada dari itu. Nah, tapi kalau hujan besar turun, boleh tidak di dalam suka, pindah ke dalam rumah seperti itu. Nah, keluarga Yahudi biasanya zaman sekarang diajak kumpul dengan sanak saudara kok dan teman-teman mereka, entah bikin tenda besar, entah halaman itu, pesta dan makan-makan. Ingat ya, mereka disuruh Tuhan dalam perjanjian lama bersukaria dan dilakukan sampai sekarang. Rasanya senang ya ngikut gitu ya. Senangnya makan-makan yang mungkin seperti itu. Oke, jadi selama 7 hari, saya balik lagi ya firman Tuhan ya, mereka harus mempersembahkan korban. Ada catatan Alkitab misalnya, ada 13 lembu jantan, itu hari pertama kan 7 hari kan, dan binatang yang lain, dan setiap hari dikurangi satu sampai ekor ke-7, tinggal 7 ekor lembu jantan dikorbankan. Nah, lalu pada hari ke-8 dipersembahkan seekor lembu jantan, seekor kambing jantan, dan 7 ekor anak domba. Nah, ada satu referensi perayaan ini, Tabernakal Sukot ini, Sukah ini, dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 menyebutkan pada hari ke-8, disebutkan dalam referensi ini pada puncak perayaan itu. Nanti saya terangkan secara khusus ayat ini di 5 slide sesudah ini. Saya mau teruskan dulu karena biar kita tangkap ya. Karena hari ke-8 puncak perayaan itu. Makanya saya tunjukkan nanti 5 slide sesudah ini. Nah, balik lagi ya menerangkan ini. Nah, pada era sesudah pembuangan ini ada hubungannya dengan 5 slide ini ya. Ada ini era pembuangan dengan 5 slide ini ada hubungannya, makanya saya terangkan dulu. Nah, sesudah masa era Israel dibuang dan mereka kembali, sesudah post exiles, sesudah pembuangan, orang Israel menambahkan ritual baru. Apa itu? Nah, jadi pada masa Bait Allah berdiri, nah ini Bait Allah ya. Nah, pada masa perjanjian baru, dari masa sesudah pembuangan dan sampai perjanjian baru, diberikan ada baru namanya Simhat Bet Ha Soevah, festival mengambil air. Mengambil dari mana? Dari Bait Allah mereka keluar. Ini namanya Robinson Arts. Nah, ini keluar ke kolam namanya Siloam. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya sama, masih sama seperti ini ya. Kolam Siloam kalau sudah mau lihat bisa lihat dalam YouTube atau di mana. Nah, imam dia ambil air di sini. Lalu dibawa masuk balik lagi ke Bait Allah. Lalu dilangsungkan penuangan air ke altar sebagai permohonan supaya hujan datang. Ini penambahan sesudah pembuangan ya, yang tidak diperintahkan di dalam Pentateuch. Ya, kitab Imamat dan Ulangan. Nah, jadi upacara ini, penyiraman air ini mengakui bahwa hujan itu pemberian Tuhan. Dan hujan itu diperlukan supaya tanah boleh menjadi subur. Jadi upacara penumpahan air yang diadakan di pesta ini sesudah zaman pembuangan dan tidak, ingat ya, seperti saya katakan tadi itu, zaman Pentateuch tidak diperintahkan. Nah, seperti saya bilang tadi kan, 5 slide sesudah ini. Nah, pada puncak perayaan, persis tepat perayaan, puncak perayaan ini, Tuhan Yesus menyatakan diri apa? Ketika air dituang, Yesus berteriak. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah, bayangkan di tengah-tengah keramaian orang banyak yang datang seperti ini, imam menuangkan air, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa
Akulah air hidup. Wow, ini keren ini. Kalau saudara masih ingat ya khotbah bulan lalu itu. Nah, kalau zaman sekarang orang Yahudi ketika merayakan Sukot ini bawa 4 tanaman. Jadi ritual suku Sukot di Yerusalem apa saja ini bawa? Buah limau, lemon kita bilang ya, ranting pohon dedalu, willow, lalu daun palem dan cabang pohon myrtle, lalu diberkati di sini. Nah ini kira-kira seperti ini. Saudara bisa membayangkan ya. Jadi ini yang dibawa dan kira-kira ritualnya, ingat ya, mereka enggak punya bait Allah, mereka merayakannya sekarang di ini loh, tembok ratapan itu. Ingat ya, seperti inilah yang mereka lakukan. Nah, saya mau terangkan sedikit tentang hubungannya dengan perjanjian baru. Perayaan Tabernakel, hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot. Nah, hubungannya dengan pondok daun. Nah, ada istilah perjanjian lama yang disinggung juga dalam perjanjian baru namanya pondok Daud. Bukan pondok daun, tapi pondok Daud. Nah, ini dibahas dalam Amos pasal 9 dan Kisah Rasul pasal 15 ayat 16. Kita baca ayatnya ya. Amos pasal 9. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah rubuh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, ini yang membingungkan banyak orang. Apa artinya pondok Daud ini? The Tabernacle of David. King James menerjemahkannya sebagai The Tabernacle of David. Pondoknya Daud. Kisah Rasul, referensi perjanjian baru ya. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sama, The Tabernacle of David. NIV mengatakan David's fallen tent. Tenda Daud yang, pondok Daud yang telah rubuh. Nah, ada 2 tafsiran ya tentang pondok Daud ini. Yang pertama ini bicara tentang kerajaan Daud. Nah, saya melihatnya ini sebagai penggenapan di masa depan. Bukan sekarang. Di kerajaan 1000 tahun, Daud akan dibangkitkan kembali dan memerintah di kerajaan damai 1000 tahun. Dan pondoknya, kerajaannya, Israel akan dibangun kembali. Tapi ada bagian yang kedua, pondok Daud ini adalah istilah untuk tabernakel. Makanya disebutkan tadi kan terjemahnya tabernakel. Tabernakel pada zaman Daud. Nah, sekarang ini masalahnya adalah tabernakel itu, bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Dari tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah, dari tahun 70 Masehi sampai sekarang 2021 tidak ada bait Allah. Nah, nubuatan Tuhan tentang Amos dan Kisah Rasul digenapi bahwa Tuhan Allah akan mendirikan lagi baitnya di masa kejayaan 1000 tahun itu. Nah, saudara bisa lihat bagian ini ya. Israel for Temple. 4 bait Allah Israel. Yang pertama, bait Allah yang dibangun oleh Salomo habis. Dihancurkan, mereka dibawa ke pembuangan, dan sesudah pembuangan bait Allah kedua dibangun oleh Hagai, diperbaiki sampai zamannya Herodes. Dan Yesus tahu
dan bisa bisa dia melayani juga. Dia hidup pada zaman ini. Tapi semenjak tahun 70, Bait Allah ini tidak ada lagi. Pondok Daud ini, tabernakel Daud ini habis. Tahun 691 berdirilah Dome of Rock sampai sekarang. Nah, ketika kita diangkat nanti, 3,5 tahun pertama Antikris akan mendirikan Bait Allah. Tapi bukan ini penggenapannya. Di akhir 7 tahun, Tuhan akan datang bersama dengan kita. Ingat, Tuhan datang bersama kita, lalu di masa 1000 tahun, Yeskel sudah menubuatkan Bait Allah akan didirikan. Nah, inilah yang disebutkan ayat tadi itu. Pondok Daud yang telah roboh akan dibangun kembali. Nah, kalau melihat ya, lihat ya, Bait Allah yang di sini terakhir tahun 70 hancur, dan dibandingkan dengan ini, Bait Allah yang nanti didirikan oleh Allah sendiri di masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, ini bedanya. Bait Allahnya cuma segini, yang zaman Tuhan Yesus, yang zaman ini cuma segini saja. Ini Bait Allahnya cuma segini. Ini halamannya, halaman dalam, halaman luar. Tapi nanti Bait Allah kerajaan 1000 tahun sebesar ini. Ini disebut Ezekiel Temple, Bait Allah Yeskiel, sudah dinubuatkan dalam Alkitab ukurannya sebesar apa. Begitu besar sehingga tidak bisa ditempatkan seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini di sini saya lihat ya. Ini Dome of Rock. Sekarang tempatnya di sini. Dan itu sebabnya tempat ini jadi rebutan terus sampai sekarang. Banyak yang menghujat, banyak menuduh Israel merebut. Tapi ingat, nanti Tuhan akan memulihkan pondok Daud itu. Saya mau tutup dengan satu penerapan buat kita. Jadi kalau bicara tentang rebutan Yerusalem, dan semua mengklaim jadi tempat sucinya, ada 3 agama besar. Orang Muslim tadi itu, kenapa? Karena ada tempat, ya, ada namanya Dome of Rock di situ. Orang Kristen pada waktu abad ke-4 mulai didirikan, makanya sampai sekarang ada banyak gereja di sana. Tapi orang Yahudi merasa bahwa Yerusalem adalah milik kami. Jadi 3 agama besar ya, Yahudi, Kristen, dan Muslim mengklaim. Dan itu sebabnya Yerusalem sampai sekarang dibagi. Ini kelompoknya, kuarternya, wilayahnya Kristen, ini wilayahnya Yahudi, ini wilayahnya Islam. Tapi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, second coming, Yerusalem itu milik Tuhan Yesus. Ya, tidak ada agama yang bisa mengklaim, tidak ada bangsa yang bisa mengklaim. Dan Alkitab sudah mengatakannya berulang-ulang kali di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan hanya Yerusalem miliknya Tuhan Yesus, tapi seluruh dunia ini berada dalam tangan Tuhan Yesus. Dan dunia ini akan dipulihkan. Daratan bumi ya. Ada gurun, ada gersang, ada tempat yang dingin seperti dingin salju. Semuanya diubah Tuhan seperti Taman Eden. Manusia juga dipulihkan. Tidak ada lagi orang cacat. Tidak ada lagi orang sakit. Tidak ada lagi namanya pandemi seperti sekarang. Tidak ada lagi butuh vaksin. Di kerajaan 1000 tahun tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada paramedis, tidak ada obat. Semuanya tidak perlu bayar BPJS. Dipulihkan Tuhan sempurna, tidak ada orang sakit. Umur dipulihkan. Semua orang akan berumur panjang 1000 tahun lebih untuk bisa menikmati Eden yang kedua itu. Di kerajaan 1000 tahun itu tidak ada penjahat, tidak ada teroris, tidak butuh polisi, tidak butuh tentara, tidak butuh penjara.
Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang berbuat jahat di gunung yang kudus. Kalau orang berdosa, dihukum langsung seperti Ananias dan Safira. Di kerajaan 1000 tahun nanti tidak ada lagi namanya agama-agama yang disebutkan. Ada banyak belasan agama, puluhan agama di dunia, kepercayaan. Tapi semuanya hanya menyembah Yesus. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun, Yesus akan datang memerintah bersama kita. Menghadirkan kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya, kita sudah dalam track yang betul, jalan yang betul. Hiduplah dalam imanmu kepada Yesus. Jangan murtad, jangan tidak setia, jangan meninggalkan Tuhan. Sungguh-sungguhlah setia dalam iman. Karena firman Tuhan ketika digenapi, kita menjadi bagian. Sungguh berbahagia jadi orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang hari raya Pondok Daun, Tabernakel, hari Tabernakel Sukot. Terima kasih Engkau sudah boleh menolong kami, dan mari kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kebutuhan kita, kesehatan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat rohani jasmani melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semuanya percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan.